Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an, para jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Saya doakan antum semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran, diberikan rezeki yang lancar, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, besok kita juga dikumpulkan di jannahnya Allah. Allahumma amin. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kita semuanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan kita yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bisa bertemu, bermuajahah dalam rangka untuk melakukan amal ketaatan yang mulia, afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad, yaitu thalabul ilmi. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'tiluhu syai', ilmu itu tidak ada yang bisa mengalahkan sesuatu apapun, tidak bisa mengalahkan ilmu. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu, kata beliau. In sahhat niyatuhu, jika niatnya benar. Maka wasiat yang kedua setelah kita mensyukuri nikmat Allah berupa menuntut ilmu adalah mari kita dasari, kita berikan pondasi di dalam kita mencari ilmu ini dan amal ibadah yang lain tentunya, yaitu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara meniatkan mengangkat kebodohan dari diri kita. Tidak ada niat tendensi yang lain di dalam kita menuntut ilmu itu, melainkan adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga orang lain. Karena menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang itu kaitannya dengan ilmu terbagi menjadi beberapa golongan. Ya, jadi ilmu itu terbagi menjadi beberapa golongan atau beberapa subbagian. Yang pertama adalah ilmu, ya. Ilmu dikatakan ilmu kapan itu? Yaitu idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Seseorang dikatakan berilmu manakala dia bisa mengetahui ilmu tersebut sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa? Realitanya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang kokoh, tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu di dalam Al-Quran bila kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab Al-Quran, ya, kitab yang di dalamnya itu tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga sama orang itu manakala dia mengetahui sesuatu, termasuk mengetahui agama ini dengan pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang kokoh, itu namanya dia berilmu, seperti itu. Karena ada yang selanjutnya, ada orang tidak mengetahui, namanya jahlul basit, sama sekali tidak tahu, ya, dia nggak tahu. Tapi yang lebih parah dari ketidaktahuan adalah jahlul murakkab, ya,
Apa jahlul murakkab? Dari kata jahil, jahil itu tidak tahu, bodoh, tapi murakkab, kebodohan yang bertumpuk. Mengapa dikatakan jahlul murakkab? Karena idraku syai', mengetahui sesuatu, ala ma huwa yukhalif alai, yaitu bertentangan, berkebalikan, pengetahuannya berkebalikan dengan kenyataan. Dan dia tidak sadar kalau pengetahuan dia itu tidak sesuai kenyataan, dan dia merasa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang benar. Itu namanya jahlul murakkab. Jadi kenapa jahil, kebodohannya itu bertumpuk? Karena dia itu tidak tahu bahwasanya dia itu tidak tahu. Jadi bertumpuk. Dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya tidak tahu. Ya, misalnya ada orang ditanya, Mas, ibu kota Malaysia mana, Mas? Dia jawab dengan PD-nya, dengan yakinnya, Bandar Sri Begawan. Benar apa salah itu? Salah. Harusnya kan Kuala Lumpur. Tapi dengan PD-nya, dengan yakinnya, dia menjawab apa? Bandar Sri Begawan. Nah, itu namanya jahlul murakkab, kebodohan yang bertumpuk. Dia itu sebenarnya nggak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia sedang tidak tahu. Beda dengan yang pertama, kelompok jahlul basit, yaitu dia memang benar-benar nggak tahu, sehingga kalau ditanya mana ibu kota Malaysia, dia jawab aku tidak tahu. Oleh karena itu sama prinsip di dalam kita beragama juga seperti itu. Yang pertama, kita diwajibkan untuk mencari ilmu agama karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang kedua, bila kita nggak tahu, jangan sampai kita itu mencoba-coba untuk menjawab sesuatu yang kita tidak tahu, seperti itu. Oleh karena itu, di dalam kita belajar ilmu agama sangat penting sekali kita itu mendasarkan ilmu kita itu dengan pengetahuan yang datang dari Allah, yaitu kitabullah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ya, lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat selamanya kalau kalian pegang dua hal tersebut. Tidak lain tidak bukan apa itu? Kitabullah, kitabnya Allah Al-Quran, wa sunnati, dan juga sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama belajar sebuah pelajaran yang begitu agung dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Ummul Mukminin, salah satu Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq, As-Siddiqah bintu Siddiq, ya, radhiyallahu taala anha. Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ja'atni miskinan tahmilu ibnataini laha. Suatu ketika aku, kata beliau, didatangi oleh seorang wanita miskin, yang mana wanita tersebut membawa dua putrinya. Fa'at amtuha salasata marat, maka aku pun iba kepadanya. Dia orang miskin, wanita yang miskin, membawa apa? Dua anak putrinya, dua. Maka aku pun iba kepadanya. Fa'at amtuha salasata marat, aku beri dia 3 butir kurma. Ya, aku beri dia apa? 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, maka si wanita itu setelah aku beri, memberikan masing-masing dari putrinya tadi sebutir kurma. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha, dan dia juga ingin memakan bagiannya, diangkat ke mulutnya begini. Ternyata apa?
fastat'amatha ibnataha. Belum lagi dia makan kurma yang jumlahnya 1 itu, kemudian putrinya itu apa? Merengek minta 1 kurma itu, kedua putrinya tadi. Maka melihat itu apa? Fasyaqqatit tamrah. Si wanita tadi membelah kurmanya tadi itu menjadi 2, dibelah, ya kan? Allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Jadi dibelah menjadi 2 lalu diberikan kepada putrinya tadi, 2 putrinya tadi. Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan, fa'ajabani sya'nuha. Maka apa yang wanita tadi kerjakan membuatku takjub, membuatku heran, membuatku takjub, ya kan? Fadzakartu dza'alladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menceritakan apa yang dikerjakan si wanita tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga untuk si wanita tadi itu karena amalnya tersebut. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah telah membebaskan dia dengan amalnya tadi itu dari api neraka. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kisah nyata ini, ya. Karena terkadang orang itu memberikan faedah pelajaran tapi kisahnya tidak apa? Tidak nyata. Kalau kisah tidak nyata ya tinggal yang bikin apa? Kisah ingin mengambil pelajaran apa, ya sisipkan pelajaran apa, tinggal dia bikin kisahnya. Tapi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya mengambil pelajaran itu dari kisah-kisah yang apa? Nyata. Termasuk dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terkandung pelajaran yang sangat banyak. Kisah yang nyata ini, riwayat ini, hadis ini memberikan pelajaran yang begitu banyak untuk kita. Apa itu? Kita tahu ya, si wanita tadi itu kata Rasulullah, Allah telah mewajibkan untuknya apa? Surga. Berarti apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil pelajaran yang paling pertama dari hadis ini adalah fadalla dzalika ala anna mulatafata as-sibyan warahmah bihim min asbabi dukhulil jannah wan najat minan nar. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik, berlemah lembut kepada anak kecil, kepada apa, Pak? Anak kecil, dan mengasihi mereka itu adalah sebab di antara sebab-sebab dimasukkan ke dalam apa? Surga. Dan di antara sebab diselamatkan dari api neraka. Unzur ila al-mar'ah. Kita lihat wanita itu sama-sama kelaparan. Dia lapar, anaknya juga apa? Lapar. Tetapi karena belas ataupun kasih sayang dia kepada kedua putrinya, sehingga bagian dia kurma itu apa? Dia makan, ya kan? Dia makan, tetapi dia kasihkan apa? Yang seharusnya dia makan, dia kasihkan kepada apa? 2 putrinya. Ini juga menunjukkan bahwasannya rubba amalin shagirin, ya. Betapa terkadang itu amal yang kecil, yang disepelekan, ternyata itu bisa laha fadlun azim, memiliki fadilah yang sangat besar, bahkan bisa memasukkan seseorang ke dalam apa? Surga. Dan nazir ataupun yang semisal dengan ini banyak sekali. Ya kan, banyak apa? Sekali kisah orang yang memberi minum apa? Ya anjing, ya kan? Kisah wanita yang bertobat dari zina, dicemooh oleh Khalid bin Walid, ya kan? Ternyata dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalannya. Jadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Pesan yang kita ambil, jangan sekali-kali sepelekan amal yang itu hanya apa? Kecil. Menurut kita itu hanya sepele. Lihat ini Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya memberikan 3 butir kurma. Ini pula menunjukkan faedah yang selanjutnya, yang ketiga, menunjukkan pula betapa zuhudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antaranya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia beri kurma itu, lihat
ada orang miskin diberi kurma karena jumlah 3 diberi 3. Bukan karena Aisyah itu pelit, tidak. Tapi adanya cuma apa? Ya itu. Kita bayangkan ya Pak, yang beri apa Pak? Kurma cuma berapa? 3. Ini ada wanita miskin kelaparan. Diberi cuma berapa? 3. Itu ya karena punyanya hanya berapa? 3 itu. Masya Allah ya. Ya kita coba kalau ada sekarang ya orang minta yang benar-benar ya, ini bukan jadi-jadian Pak ya, kadang-kadang ya pagi minta sorenya naik Fortuner, ada nggak Pak? Kalau zaman kita ada ya, kalau zaman kita ini loh ya. Ya kalau zaman dulu tidak, kalau orang minta itu memang Masya Allah ya, memang dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangan harta. Yang memberi juga sama, ya diberi cuman 3 butir apa kurma ya. Kita alhamdulillah kita ya kalau Ramadan itu ya sampai kurmanya itu karena kita mungkin belum terbiasa makan kurma, kadang-kadang diberi 3 sama panitianya kan, masing-masing diberi berapa Pak? 3, kadang kita makan cuman berapa? 1 ya kan? Atau kadang malah tidak apa? Dimakan ya kan, karena memang mungkin ya kita belum apa terbiasa ya kan, belum cocok dan seterusnya ya kan. Ini diberi 3. Ini menunjukkan zuhudnya para salafus saleh. Ini sekelas ibu negara. Karena ini beliau ini istrinya siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Dan dalam hadis yang lain memang Aisyah itu terkenal apa? Zuhud ya kan. Dalam hadis yang lain beliau juga menceritakan sebulan kompornya tidak apa Pak? Menyala. Ya tungkunya tidak nyala. Bukan karena jajan terus. Ya, tapi tidak ada yang dimasak. Ditanya lalu makannya apa itu sebulan itu wahai Ummul Mukminin? Jawabnya aswadan. Ya, yaitu apa? Air putih sama Bapak kurma, Masya Allah. Ya, sehingga ini pelajaran dan untuk kita semua, bukan hanya untuk ibu-ibu ya Bu ya, bukan, untuk kita semuanya bapak-bapak juga. Manakala kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan seperti itu ya kita terima, kita sabar menjalaninya. Sebaliknya ketika kita bisa lebih di atasnya, maka kita harus apa Pak? Bersyukur. Dan saya yakin semua kita di atas dari apa yang diceritakan di dalam hadis ini, ya kan? Apa pernah jenengan itu ya sehari makannya cuman apa misalnya telo atau telo itu masih mending ya, apa pohong ya, singkong sama air putih, pernah sehari penuh? Pernah Pak? Saya pernah ya, tapi itu mungkin pengikutnya siapa kan, maksudnya pengikutnya itu dalam hal herbal atau apa kan, kita tidak ibaratnya itu tidak memang kahanan, tidak ya kan ya, ngerawat atau maksudnya itu karena pengen kesehatan gitu loh, bukan karena apa Pak ya, bisanya hanya ngerawat, enggak ya kan, dia sengaja sehari cuma makan itu, nggak makan nasi, nggak makan apa gorengan dan seterusnya, karena memang melihat sisi sehatnya kan gitu. Tidak karena ya punyanya hanya apa itu, dia mau beli sate mau bisa ya kan, tapi ini memang benar-benar apa Pak, punyanya hanya itu. Oleh karena itu ya selayaknya kita itu ketika hidup di zaman kita sekarang ini ya tidak banyak mengeluh, tidak banyak apa ya protes. Oleh karena itu resep dari Rasulullah memang benar adanya, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Ya, lihat masalah dunia, perbanyaklah lihat kepada orang yang di bawah kalian. Jangan banyak-banyak melihat kepada orang yang di atas kalian. Ya, karena hal itu bisa menjadikan kalian lebih bisa mensyukuri nikmat Allah. Nah, gitu. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan juga ya, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kalau kamu perbanyak mencari ilmu, ilmu akan menjagamu. Namun bila engkau banyak mencari harta, tidak mencari ilmu, maka engkau akan bingung bagaimana kamu menjaga harta. Jadi kalau kita mencari ilmu, ilmu yang akan menjaga bagi kita, ya kan? Akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk, apa-apa yang memasukkan ke dalam neraka, ya kita akan hati-hati karena kita tahu kita punya ilmu. Tapi kalau kita hanya semata mencari dunia, mencari harta tanpa mencari ilmu, maka kita akan bingung bagaimana mencari menjaga harta tersebut. Sehingga Al-Lahab, dalam surat Al-Lahab kita diingatkan, ya Abu Lahab itu
ya Amr bin Hisham itu Abu Lahab, ya itu orang yang sangat kaya. Tetapi kata Allah apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa mencukupi dia, ya tidak bisa menyelamatkan dia, maluhu hartanya dan apa yang dia cari dari dunia ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi bahwasanya keterbatasan, ya faedah selanjutnya fadlus shadaqah walau kana bihim khassasah. Keterbatasan tidak menghalangi kita untuk peduli dengan orang lain, ya. Jadi keterbatasan tidak menghalangi kita untuk berempati, peduli dengan orang lain. Undur ila Aisyah radhiyallahu taala anha wa undur ilal mar'ah. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga si wanita ini, ya. Dengan keterbatasan beliau melihat orang yang lebih membutuhkan, beliau kasihkan. Walaupun hanya 3 butir apa? Kurma. Masya Allah, ya kan? Beliau berikan. Dan wanita ini walaupun dia butuh juga belum makan, tapi ketika diminta oleh anaknya dikasihkan juga. Nah, oleh karena itu selainnya menjadi sifat kita seorang muslim, seorang mukmin adalah senantiasa memperhatikan keadaan apa? Saudara kita. Ya. Terkadang kita itu ataupun kita sekarang ini hidup di zaman yang mana di sini kapitalis, ya. Kapitalis itu ibaratnya didikannya itu adalah yang penting kita banyak, yang lain sedikit tidak mengapa. Yang lain kekurangan mau mati-mati mau apa? Jungkir balik terserah. Yang penting saya apa? Dapat banyak. Naudzubillah. Individualis, kapitalis. Ya, tidak seperti itu. Agama Islam tidak seperti itu. Sekalipun dia itu tergolong orang yang membutuhkan juga, tetapi kalau ada yang lebih membutuhkan lagi, maka dia akan berbagi kepada dia, ya. Nah, terkadang orang itu semboyannya adalah wong aku cek kurang, ya. Aku cek kurang kok dadak kon sedekah kon ngewangi, ya. Anak saya saja masih kurang kok. Nah, gitu. Kurang nisbi, kurang dalam tanda petik, Pak, ya. Ya, kalau kita nuruti kurang ya kurang terus, nggak ada apanya, nggak ada finishnya, nggak ada mentoknya, ya. Laukana libni Adam wadiyani min malin labtago salisahuma au kama qala. Seandainya anak Adam itu diberi 2 lembah isinya harta semuanya, emas perak, ya, mesti dia nyari yang ketiganya, cari lagi. Tidak pernah merasa kenyang, ya. Jama'a malau wa'ad dada, menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitung harta, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi keterbatasan tidak menghalangi kita semuanya untuk peduli dengan apa? Dengan sesama, semampu kita. Juga disebutkan di dalam kisahnya Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, manakala beliau itu sedang mukatib, ya, sedang mukatabah, yaitu ingin menebus dirinya dari majikannya, ya, menebus dirinya, membeli dirinya sendiri dari majikannya. Majikannya mensyaratkan, ya kamu saya merdekakan. Yang ketika itu majikannya adalah orang Yahudi, ya, saya merdekakan kamu asalkan syaratnya kamu tebus dirimu, yaitu saya punya lahan, punya kebun, tolong ditanami kurma, 300 kurma, tanam di situ. Dan dulu itu paling sulit itu memang menanam apa? Kurma. Kenapa? Tanahnya satu, yang kedua apa? Airnya, ya kan? Tapi kalau kurma udah bisa hidup, nah itu merupakan harta yang sangat apa? Berharga. Zaman dulu seperti itu. Ya, tapi nandurnya itu nanamnya begitu apa? Begitu sulit, sangat apa? Sulit. 300 kurma suruh nanam, habis itu suruh ngasih emas seberat berapa saya lupa, ya kan, intinya sangat berat sekali. Kalau dikonversi mungkin ya berapa, hampir 1 kilo, 900-an gram atau hampir 1 kilo, ya kan. Para sahabat ketika mengetahui Salman Al-Farisi saudara mereka, ya, Muslim, sudah masuk Islam, ingin membebaskan dirinya, semuanya nyengkuyung kalau bahasa kita, ya, semuanya membantu dengan kemampuan masing-masing.
Ya, ada yang memberikan ya puluhan bibit kurma, ada yang memberikan beberapa, bahkan ada yang memberikan hanya satu apa? Bibit kurma. Caranya jenengan itu misalnya ya, kalau kita itu ada apa namanya, ibaratnya ya bibit diberikan cuma satu tok gitu diberikan, karena memang punyanya hanya apa? Itu diberikan kepada dia, lalu ditanam ya oleh Salman Al Farisi. Yang menanam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya hidup kecuali satu, karena ditanam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya kan, tidak hidup. Lalu ditanam juga oleh Rasulullah, baru apa? Hidup. Tinggal satu lagi syaratnya, yaitu membebaskan apa? Diri dengan membayar emas, ya beratnya kurang lebih 1 atau 900-an gram. Ya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya emas gedenya 1 telur, 1 apa Pak? Telur itu dikasihkan Salman, ini untuk nebus dirimu. Kata Salman, lah cuman segini apa ya cukup wahai Rasulullah? Ditimbang ternyata beratnya apa? Sesuai dengan apa yang diminta oleh si majikannya tadi, sehingga Salman Al Farisi bisa apa? Merdeka. Itu menunjukkan para sahabat seperti itu. Diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat, orang-orang yang telah mendahului tinggal di Madinah dengan punya rumah, punya tempat tinggal, dan punya keimanan, mereka senang orang-orang yang hijrah kepada mereka, ya kan, yaitu orang-orang muhajirin. Dan mereka tidak mendapati pada dada mereka perasaan berat, perasaan eman terhadap apa yang telah mereka berikan untuk membantu saudaranya tersebut, walau kana bihim khasasah, walaupun sejatinya mereka juga membutuhkannya. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menghilangkan sifat bakhil, sifat pelit yang ada pada dirinya, maka itulah orang-orang yang akan beruntung. Seperti itu. Ya, karena memang sifat dasar manusia itu adalah lomo atau pelit. Sifat dasar manusia pelit. Itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu adalah apa? Pelit. Itu sifat dasarnya. Jadi ibaratnya itu karakter yang telah apa? Ada pada diri kita adalah pelit. Buktinya apa? Anak kecil. Bukti nyata, masih fitrah. Anak kecil itu ya. Anak kecil itu kalau punya jajan, dia makannya banyak apa dikit? Dikit-dikit biar jajan temennya apa? Habis duluan. Nanti kalau udah habis dia kasih apa dia makan sendiri? Dia makan sendiri. Atau kadang-kadang yang agak bukil juga itu minta dulu punya temennya. Ya, temennya habis, nah baru dia apa? Makan punya sendiri, punya dia, dan temennya tidak dikasih. Anak kecil itu kalau makan bakso, mie-nya dulu, pentolnya dulu. Mie-nya dulu apa bakso pentolnya dulu, Pak? Mie-nya dulu sampai habis. Lalu pentol yang kecil dulu apa yang besar dulu? Yang kecil dulu. Ya kan, seperti itu ya, di eman-eman terakhirnya numplak nangis ya, terakhirnya kesenggol jatuh kan, seperti itu, nangis kejar-kejar 2 hari 2 malam ya, gara-gara baksonya apa jatuh, ibaratnya kan seperti itu. Berarti memang sifat dasar manusia itu adalah pelit, sehingga barang siapa wa mayyuqashuha nafsi bisa menghilangkan sifat bakhil yang bercokol pada diri dia, itulah orang yang apa? Yang beruntung, yang sejati beruntung seperti itu, sebagaimana dipraktekkan langsung oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kendati pun beliau membutuhkan, ya diberikan. Dia punya 3 diberikan kepada wanita tersebut. Pelajaran yang selanjutnya ya, apa tadi? Keutamaan bersedekah ketika kita juga membutuhkan. Ya, dalam riwayat yang lain, yaitu riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya memang ketika kita itu sebenarnya butuh kok bisa infak, bisa sedekah, itu adalah amal yang paling apa? Termasuk amal yang utama.
Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu shadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang pahalanya paling besar? Tanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, "An tasaddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulu al-ghina." Sedekah yang paling banyak pahalanya itu adalah sedekah dalam keadaan badanmu itu masih sehat, lalu hatimu itu eman, syahih, ya kan? Kamu itu hatimu eman sekali dengan apa yang kamu sedekahkan tadi. Kamu takut kalau kamu berikan nanti jangan-jangan saya jadi apa? Fakir, kan gitu ya. Dan kamu sebenarnya ingin harta itu tetap ada pada diri kamu. Jadi kita butuh juga, kita eman, kok bisa kita culkan, ibaratnya bisa dicul kayak gitu ya. Lillahi ta'ala, untuk apa Pak? Sedekah itulah sedekah yang paling apa? Besar pahalanya. Oleh karena itu dalam Al-Quran diceritakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian itu menggapai kebaikan yang sejati sampai kalian itu bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, karena kadang-kadang kita itu di dalam berinfak, bersedekah itu ya barang-barang yang tidak kita bawa, tidak kita ya itu ya bagus juga, cuman ya tetap pahalanya beda sekali. Serah kanggo ning omah daripada dadi gombalmu mukiyo misalnya gitu kan. Wis dianu wae sing kae pakaian bekas misalnya seperti itu. Ya. Nah gitu. Ya itu juga bagus, cuman ya tidak seperti pahalanya ketika kita memang benar butuh, ya kita itu sangat senang dengan hal itu, tapi kok bisa kita sedekahkan seperti itu. Ya, kenapa tadi diceritakan sedekah ketika badanmu masih sehat? Karena kalau orang itu, mohon maaf ini ya, sedang sakit, ya kan, sedang di rumah sakit, itu ya harta itu tidak ada artinya. Yang penting saya itu apa? Sehat, kan gitu. Sehingga orang itu kalau sakit itu lebih bisa sedekah atau angel untuk sedekah, gampang sekali, ya kan. Nah ini masih sehat, ya badannya sehat, hartanya ya dia senengi gitu kan, kok bisa Bapak disedekahkan? Lah itu pahalanya begitu besar. Jadi masih butuh, ya masih senang kok bisa apa? Mensedekahkannya. Masya Allah. Selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya, as-shadaqatu 'indal hajah laha fadlun 'azim. Bersedekah ketika orang yang kita beri itu membutuhkan, benar-benar apa Pak? Membutuhkan, itu juga tak kalah besarnya pahalanya. Jadi pertama tadi kita bisa memberi, bisa berbagi ketika sebenarnya kita Bapak juga butuh. Itu pahalanya besar. Yang kedua, memberi orang, ya kan, ketika yang kita beri memang benar-benar apa? Butuh. Jadi ibaratnya itu tepat apa Pak? Sasaran. Itu pahalanya juga apa? Besar. Karena yang terkadang itu rasa ditoke, gua dhewe wae kan gitu kan. Enggak usah dikeluarkan buat kita saja gitu kan. Terus gua kalangan sendiri saja hidup gitu. Padahal ya kadang-kadang ya daerah kita alhamdulillah sudah apa Pak? Sudah makmur kan gitu ya, tapi ya masih di situ. Ya kan, tidak mau dikeluarkan dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran bila kita lihat contoh dalam surat Al-Balad, ya, di dalam surat apa? Al-Balad. Falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah, kan gitu. Falaqata hamal aqabah, sungguh kalian akan melewati jalan yang terjal, jalan yang mendaki untuk naik, untuk masuk ke dalam apa? Surga. Apakah jalan yang mendaki itu? Fakku raqabah, membebaskan budak. Ini yang kedua. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan, berinfak, bersedekah, memberi makan pada hari yang memang paceklik, yang memang membutuhkan, seperti itu. Jadi tepat sasaran. Ini orangnya benar-benar butuh, nah kita beri. Oleh karena itu selektif di dalam apa Pak? Memberi itu juga apa Pak? Penting. Jangan kita itu bermodal dengan casing, dengan apa Pak? Casing, ya.
casingnya ya kan. Saya kisah nyata ya di Sukoharjo juga ya. Dia itu sering sekali ya kan apa itu apa namanya itu ya Pak, modalnya kemoceng, modalnya Bapak kemoceng, tampilannya sudah tua ya kan. Kemudian ya kurang ya kita kalau lihat ya sepintas itu ya iba ya, setiap hari di situ dikasih ternyata pensiunan. Apa Pak? Pensiunan. Ternyata asli itu loh. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, gitu. Karena mungkin kulino nyekel apa Pak? Kulino nyekel apa? Duit yang banyak mungkin lah ya seperti itu. Kaget saya diceritakan ya kan. Walah, ya sudah ya. Ada yang casingannya jubahan juga ya kan, jubahan dan seterusnya ya kan. Nah, itu. Ya, jadi kita harus selektif juga ya, ini benar apa enggak kan gitu. Jangan sampai kita kok tidak tepat sasaran, ya kan seperti itu. Lanjutnya, faedah yang selanjutnya yang ke berapa ini ya saya lupa ya kan, ke-6 atau ke-7. Bahwasanya apa as-shadaqatu sedekah itu tidak menunggu ilal kathrah. Lah, tidak apa? Menunggu atau tidak melulu harus banyak. Sedekah itu tidak menunggu, tidak melulu harus apa Pak? Banyak, tidak. Ya. Bahkan terkadang amal yang sepele sedikit, sedekahnya itu secara kuantitas hanya sedikit, tapi fadilahnya begitu apa? Besar. Ungdur ila Aisyah wal mar'ah. Lihat kepada ibunda kita Aisyah. Memberinya berapa? 3. Cuman berapa? 3. Wanita tadi ngasih putrinya berapa? Masing-masing setengah. Tapi ternyata itu memasukkan ke dalam apa? Surga. Jadi kita tidak boleh minder. Yang lain kok nyumbang masjidnya 5 juta, minimalnya 1 juta, ya kan? Terus kita, ya saya berapa ya? Ya saya punyanya cuma 20.000 misalnya. Jangan sampai terus kita mengada-adakan itu terus bicaranya gengsi, masa aku apa? Kursi dek dan seterusnya, sampai dia mungkin ada kebutuhan untuk apa dia aplikasikan atau alokasikan untuk ini dulu demi menjaga gengsinya. Na'udzubillah. Tidak. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang casingnya, fisiknya, kuantitasnya hanya sedikit ya, sepele, tetapi karena niatnya yang benar pahalanya jadi apa? Besar. Ini pahala bisa memasukkan ke dalam mana ini? Surga, masya Allah. Sebaliknya warubba amalin kabir, betapa banyak amal yang casingnya, kuantitasnya terlihat banyak, terlihat besar, tetapi niat yang salah menjadikan pahalanya itu sedikit, bahkan tidak ada apa? Pahalanya. Naudzubillah sama naudzubillah. Oleh karena itu ya, ini wasiat untuk kita semuanya. Mari kita itu bersemangat ya di dalam kita itu ketika masih hidup, kita itu memperbanyak sedekah ya, di mana lini manapun itu, yang penting itu tepat sasaran, maka kita perbanyak sedekah. Karena sedekah ini adalah harapan ataupun keinginan orang yang hendak meninggal dunia, sakaratul maut. Di dalam surat Al-Munafikun diceritakan ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, dan berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Fayaqula rabbi, orang itu kalau sudah didatangi kematian, dia sakaratul maut, fayaqula rabbi, dia akan berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang tulus, karena sudah apa Pak? Mau mati kan gitu. Enggak ada orang mau mati kok dosanya apa? Doanya apa? Doanya pencitraan, ada enggak Pak? Orang mau mati doanya pencitraan, ada enggak? Kalau masih hidup itu, mas, nyun tolong mas. Nah gitu ada ya kan. Karena masih hidup, suruh moto, suruh apa gitu kan. Itu karena masih sehat walafiat. Tapi kalau orang mau mati doanya pencitraan, coba aku, enggak ada kayak gitu. Ya kan? Dia doa tulus. Apa doanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, laula akhartani, ya, izinkan seandainya Paduka berkenan, pendinglah, tundalah kematian saya ini, ila ajalin qarib, walaupun sebentar, sak plenget kalau bahasa apa? Bahasa Jawanya. Ila ajalin qarib. Apa yang ingin dia kerjakan? Apakah dia saya ingin makan makanan yang paling saya cintai untuk terakhir kali? Apa gitu? Tidak. Saya ingin melihat ya putra saya yang masih dalam
lanan pulang ada. Enggak itu, bukan itu yang dia apa? Inginkan. Apa itu? Fa as-saddaqah. Saya mau sedekah. Loh itu. Saya mau apa? Sedekah. Wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Jadi tidak ingin sholat, tidak ingin apa, ya. Dia ingin sedekah. Kenapa? Kok sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan ibadah yang lain? Karena dikatakan oleh para ulama, li'anna sadaqah minal a'mal allati la tahtaju ila waqtin tawil. Karena sedekah itu adalah amal yang tidak membutuhkan waktu yang panjang. Jangan itu masukkan kotak infak itu ya. Itu apakah memakan waktu durasi 20 menit? 30 menit? Enggak. Yang bikin 20 menit, 30 menit itu ya orang nyumbang kasih sambutan ya Pak ya. Dikasih sambutan lalu diumumkan. Itu yang bikin lama. Tapi kalau cuman transfernya sebenarnya ya, transfernya atau nyemplungi kotak infak, ceplung sedetik 2 detik. Tadi juga sama, orang yang sakaratul maut dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah yang tanah sepatok itu saya infakkan ke masjid mana ini? Al-Ikhlas. Itu gitu langsung meninggal dunia sudah 5 detik cukup. Ya kan? Seperti itu, Masya Allah. Jadi sedekah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ada athar dari tabi'in ataupun dari salaf yang namanya adalah Ali ibn Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib memperistri Fatimah, punya anak namanya Hasan, punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ya, Ali ibn Husain ibn Ali. Ya. Jadi Ali ibn Husain ibn Ali. Ini juga menunjukkan boleh ya menamakan anak dengan nama siapa? Bapak kita. Ya, menamakan anak kita dengan nama siapa? Bapak kita. Ya, Ali ibn Husain ibn Ali. Ya, Ali bin Husain ini kalau datang orang yang memang benar-benar membutuhkan, ya, orang yang fakir, orang yang benar-benar membutuhkan kepada dia, datang kepada dia, maka rahhaba bihi, dia sambut, dia apa ya, kalau bahasa kita, monggo Pak sugeng rawuh. Jadi ada pengemis datang gitu ya. Kalau zaman dulu kan pengemis itu memang benar-benar apa Pak? Ngemis. Ya kalau sekarang pengemis jadi apa? Pekerjaan ya gitu. Dulu memang benar kalau datang seperti itu kepada beliau rahhaba bihi. Dia Masya Allah sugeng rawuh, ibarat bahasa Jawa ya. Ahlan wa sahlan gitu. Ya, rahhaba bihi. Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Dia bilang sugeng rawuh, selamat datang orang yang membawa bekalku besok di akhirat. Masya Allah. Seperti itu. Ya kan? Nah, kalau kita apa Mas? Proposal malah. Dia ini proposal saiki wes meneh. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu ini merupakan cemeti ya untuk kita semuanya. Mari, dunia ini hanya sementara. Dunia ini pasti kita tinggalkan. Ya, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak infak ketika kita masih di dunia ini. Dan orang itu kalau bisa berinfak berarti menunjukkan apa yang Allah titipkan itu lebih banyak daripada apa Pak? Orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang lancar, lalu kita bisa infakkan rezeki tersebut untuk menggapai derajat yang tinggi kelak di akhirat. Allahumma amin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga infak sedekah kita menjadi sebab kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.